penobatan Raja Ungkara di Kerajaan Waliwis disambut tabuhan gamelan yang menggelegar, sementara para tamu undangan dari berbagai kerajaan berbaris rapi di alun-alun istana dan menunggu raja muda itu untuk menerima tahta tertinggi. Saat Ungkara muncul di pendopo utama dengan jubah emas berhiaskan sulaman naga, semua orang menunduk menyampaikan hormat, namun tiba-tiba terdengar bisikan takjub ketika Putri Pilang-Pilang dari Karang Lembayung tidak berlutut sebagaimana tradisi menuntut. Tatapan raja terarah pada gadis itu, dan para bangsawan yang hadir tersentak, sebab tidak banyak orang yang berani melanggar etiket tanpa mendapat hukuman berat. Dalam ketegangan suasana, Ungkara hanya memberikan senyum tipis, lalu ia melanjutkan pidato penobatannya yang menekankan pentingnya menjaga perdamaian serta menyatukan wilayah-wilayah Nusantara di bawah Panji Waliwis. Permaisuri Menur, yang telah lama menjadi pendamping raja, memandangi Putri Pilang-Pilang dengan raut wajah penasaran, seolah curiga bahwa ada hubungan khusus antara mereka berdua. Sesaat kemudian, tabuhan gendang bergema diiringi tarian sakral yang menandakan puncak prosesi penobatan, dan orang-orang mulai menggumamkan doa keselamatan bagi raja beserta kerajaannya. Di balik keramaian, Pati Gading mencatat peristiwa tidak berlututnya Putri Pilang-Pilang itu sebagai insiden protokoler, lalu ia bergegas memerintahkan para prajurit untuk berjaga-jaga di sekitar istana. Ketika Ungkara selesai berpidato, Putri Pilang-Pilang melangkah maju dengan anggun, menolak tunduk lebih jauh, sambil berkata lirih, "Maafkan hamba, Paduka, namun hamba hanya menuruti keyakinan yang diajarkan keluarga." Ungkara menatap Pilang-Pilang dengan sorot mata tenang, kemudian menoleh ke arah kerumunan bangsawan dan menegaskan bahwa setiap tamu mulia yang diundang memiliki kehormatan tersendiri yang harus dihargai. Suara sorak gembira menyambut kelapangan hati sang raja, meski beberapa selir dan pejabat tetap memandang curiga, dan sejak saat itu, nama Putri Pilang-Pilang menjadi buah bibir di seluruh penjuru istana. Usai upacara penobatan, Ungkara memanggil Putri Pilang-Pilang ke pendapa samping, di mana angin sore berembus pelan dan membawa aroma sedap malam yang menenangkan. Di tempat itulah terungkap kilasan masa lalu mereka, ketika Ungkara masih menjadi pangeran kecil yang gemar menyusuri hutan, sementara Pilang-Pilang adalah bocah yatim piatu yang terlantar namun memiliki keberanian luar biasa. "Apakah kau ingat saat kau menolongku dari jebakan pemburu liar?" tanya Ungkara dengan suara bergetar, sembari menatap gadis itu yang tampak sama tegar seperti bertahun-tahun lalu. Pilang-Pilang, yang awalnya menyangka raja akan menegurnya, justru mengangguk pelan sambil menjelaskan bahwa ia tidak mungkin melupakan saat-saat genting itu, karena Ungkara juga pernah menyelamatkannya dari kelaparan. Kilas balik tentang seekor harimau yang hampir menerkam Ungkara muncul kembali di benak mereka, dan betapa Pilang-Pilang dengan nekat melempar kayu bakar guna mengalihkan perhatian binatang buas tersebut. Ungkara lantas menceritakan pula peristiwa di mana ia merawat luka Pilang-Pilang setelah kaki gadis itu tergores duri beracun, bahkan rela berbagi ransu makanan satu-satunya demi menyelamatkan nyawanya. Sejak itu, keduanya berbagi rahasia dan kisah hidup masing-masing, meski perbedaan status seharusnya menciptakan jarak yang tak terjembatani di antara mereka. Namun, keadaan memisahkan mereka ketika Ungkara dipanggil kembali ke istana, dan Pilang-Pilang harus melanjutkan hidupnya sendirian, meniti nasib di Karang Lembayung. "Tak kusangka aku bisa bertemu lagi denganmu di saat aku naik tahta," tutur Ungkara penuh haru, sembari merasakan rasa syukur mendalam atas pertemuan yang baginya bagaikan takdir. Percakapan itu ditutup dengan senyum bahagia Pilang-Pilang, yang perlahan memahami bahwa masa depan mereka mungkin sudah ditulis, dan bahwa kedatangan dirinya ke penobatan bukanlah sebuah kebetulan semata. Keesokan harinya, di aula keputren Istana Waliwis, Permaisuri Menur mengumumkan bahwa Putri Pilang-Pilang akan diangkat menjadi wanita pertama di Istana Timur, membuat para selir lain menatap iri dan was-was. Selir Ratna Kenari, yang dikenal licik dan ambisius, memicingkan mata sambil bergumam bahwa posisi tersebut seharusnya menjadi miliknya karena ia telah lama mendampingi raja. Meski begitu, Pati Gading menjelaskan bahwa penunjukan Pilang-Pilang merupakan perintah langsung dari Ungkara, yang menegaskan kemuliaan darah Karang Lembayung dan peran penting gadis itu di masa lalu. Dalam upacara sederhana namun sakral, Pilang-Pilang menerima selendang sutra simbol Istana Timur, yang menandakan bahwa ia berhak memimpin pelayan serta mengatur urusan para dayang di sana. Di sisi lain, Permaisuri Menur mengawasi dengan raut wajah tenang, tetapi diam-diam ia menyimpan banyak pertanyaan tentang hubungan Pilang-Pilang dengan suaminya. Malam harinya, Selir Ratna Kenari mengundang Pilang-Pilang untuk minum teh di taman belakang, namun percakapan mereka penuh sindiran dan alusi tentang gadis tak tahu diri yang berani masuk Istana Waliwis. Pilang-Pilang menanggapi sindiran itu dengan senyum datar,
menegaskan bahwa dirinya datang dengan itikat baik dan siap membantu menjalankan tugas kerajaan. Ketika Ratna Kenari pergi dengan kesal, pilang-pilang bersandar pada tiang bambu, merenungi apakah kehadirannya akan benar-benar membawa perubahan atau justru menimbulkan konflik baru. Andhaka, sang pengawal setia, lalu muncul memperingatkan pilang-pilang agar berhati-hati, karena istana Waliwis penuh dengan intrik yang kerap kali sulit diprediksi. Di tengah semilir angin malam, pilang-pilang memandang bulan separuh yang menggantung di langit, bertekad untuk menjaga harga dirinya dan sekaligus membalas kebaikan Ungkara dengan cara terbaik yang bisa ia lakukan. Kabar kedatangan Putri Wulaningrum dari kerajaan seberang menggema di lorong-lorong istana, dan orang-orang berbisik bahwa ia datang dengan rombongan besar serta seserahan mewah. Raja Ungkara menyambut Putri Wulaningrum dengan upacara kehormatan, karena menurut Pati Gading, kerajaan seberang menawarkan aliansi dagang yang menguntungkan bagi Waliwis. Di Balairung, Putri Wulaningrum melangkah anggun dalam balutan kain prada bercorak emas, namun di balik senyum manisnya tersembunyi tatapan tajam yang mengamati setiap gerakan pilang-pilang. Hamba berharap dapat menjalin persaudaraan yang erat dengan kerajaan Waliwis, ujar Wulaningrum di hadapan Ungkara, sambil sesekali melirik pilang-pilang yang duduk di sisi aula. Pilang-pilang merasa ada sesuatu yang janggal pada kehadiran Wulaningrum, terutama karena selir Ratna Kenari tampak sangat akrab dengannya dalam pertemuan santai setelahnya. Permaisuri Menur memberi peringatan halus kepada pilang-pilang agar menjaga sikap, sebab Wulaningrum adalah tamu istimewa yang konon akan memperkuat posisi Waliwis di kawasan Nusantara. Malam harinya, Wulaningrum mengundang pilang-pilang ke Taman Lampion untuk berpura-pura beramah tamah, tetapi justru melontarkan pertanyaan-pertanyaan menggoda tentang pengaruh pilang-pilang di mata raja. Maaf, Putri, saya hanya melakukan tugas sebagaimana dititahkan Baginda, jawab pilang-pilang dengan nada menahan diri, sambil meyakinkan dirinya sendiri bahwa ia harus tetap tenang dalam menghadapi sikap provokatif. Wulaningrum terdiam sejenak, lalu tertawa pelan sambil berkata bahwa ia mengagumi ketegasan pilang-pilang, meski jelas terbaca bahwa ketertarikan itu diliputi rasa curiga. Perpisahan malam itu diwarnai keraguan dan tanda tanya, sebab baik pilang-pilang maupun Wulaningrum menyadari ada agenda tersembunyi yang barangkali akan segera mengusik ketenangan istana. Pada suatu pagi yang cerah, pilang-pilang mengunjungi lumbung kerajaan untuk memastikan distribusi pangan bagi rakyat, dan di sana ia bertemu sekelompok petani yang menghadapi gagal panen. Teringat kisah masa lalunya yang penuh kepahitan, pilang-pilang tergerak untuk membantu mereka, karena ia sendiri pernah mengalami hidup di ambang kelaparan bersama Ungkara dulu. Sambil tersenyum, ia memerintahkan para dayang dan prajurit untuk mendirikan dapur darurat, sekaligus memohon kepada Permaisuri Menur agar menyediakan bahan makanan cadangan. Melihat ketulusan pilang-pilang, beberapa prajurit teringat cerita lama saat ia menyelamatkan Ungkara yang hampir diserang pemburu liar di hutan perbatasan. Ternyata gadis itu berani melawan apa saja, bukan hanya binatang buas, tapi juga kejamnya nasib, ujar salah seorang prajurit kepada kawannya, mengenang masa-masa sulit Ungkara di luar istana. Pati Gading yang kebetulan hadir pun menegaskan bahwa pilang-pilang tidak hanya berniat memikat hati raja, tetapi juga benar-benar peduli pada kesejahteraan rakyat Waliwis. Ketika kabar itu sampai ke telinga Ungkara, ia langsung menghampiri pilang-pilang di area lumbung, lalu dengan mata berbinar ia berucap, "Sekarang kau membuktikan janjimu untuk membantu kerajaanku, terima kasih." Pilang-pilang menunduk hormat, sambil mengingat-ingat betapa Ungkara dulu pun pernah menolongnya keluar dari kemiskinan, hingga ia memiliki nyali untuk tampil di hadapan raja-raja. Di sela-sela pembicaraan, Ungkara teringat ancaman dari pemburu liar di masa lampau, bagaimana pilang-pilang mempertaruhkan nyawanya tanpa pikir panjang, dan ia kembali dibuat kagum oleh kegigihan gadis itu. Dalam suasana haru, mereka pun sepakat bahwa kenangan lama tersebut menjadi landasan kuat untuk bekerja sama demi kejayaan Waliwis dan ketentraman seluruh rakyat Nusantara. Menjelang senja, terdengar kabar mengejutkan bahwa keris naga wali, pusaka sakral kerajaan Waliwis, hilang dari peraduannya di ruang penyimpanan rahasia. Istana geger, dan Pati Gading segera mengadakan pemeriksaan ketat, sementara Permaisuri Menur menenangkan para pelayan yang ketakutan. Sebagian bangsawan menuduh bahwa hilangnya keris tersebut berkaitan dengan keberadaan Putri Pilang-Pilang, karena ia dianggap orang luar yang baru saja masuk ke dalam lingkaran kekuasaan. Selir Ratna Kenari memanfaatkan situasi ini untuk menyebarkan isu bahwa Pilang-Pilang kemungkinan bersekongkol dengan kerajaan lain, demi menjatuhkan kekuasaan Ungkara. Mendengar tudingan keji itu, Pilang-Pilang menampik dengan tegas, namun ia sadar bahwa bukti konkret harus ditemukan agar namanya bersih dari fitnah.
Di tengah kekacauan, Ungkara menegur para pejabat istana yang terlalu cepat menyimpulkan kesalahan Pilang-Pilang, sambil menegaskan bahwa segala tuduhan harus melalui penyelidikan menyeluruh. Aku percaya pada kejujuran Pilang-Pilang, tetapi kita perlu membuktikan siapa dalang di balik hilangnya pusaka itu, kata Ungkara sambil menekan amarahnya yang memuncak. Pati Gading lantas membentuk tim khusus untuk menyelidiki pencurian keris, dengan memeriksa pintu gerbang, memeriksa catatan keluar masuk istana, serta mewawancarai semua penjaga malam. Dalam diskusi rahasia, Andhaka meyakinkan Pilang-Pilang bahwa mereka perlu menemukan alibi kuat, sebab orang-orang yang membencinya akan terus mencari celah menyingkirkannya dari istana. Malam itu, Pilang-Pilang bersumpah dalam hati bahwa ia tidak akan gentar menghadapi fitnah, dan akan menyerahkan segalanya pada kebenaran yang pasti akan terungkap pada waktunya. Beberapa hari kemudian, Pilang-Pilang diam-diam menemukan jejak bahwa Selir Ratna Kenari kerap menerima tamu misterius di pavilion belakang, dan ada indikasi kuat bahwa Putri Wulaningrum turut terlibat. Menyadari keterlibatan dua sosok berpengaruh ini, Pilang-Pilang meminta bantuan Pati Gading untuk mengumpulkan bukti lebih lanjut tanpa membangkitkan kecurigaan mereka. Ternyata mereka merencanakan sesuatu yang dapat mengguncang fondasi kerajaan Waliwis, bisik Pilang-Pilang pada Andhaka, yang setia menjaga keselamatannya. Saat memeriksa catatan keluar masuk pelabuhan, terkuak bahwa kapal Putri Wulaningrum mengangkut peti kayu berukiran naga, yang diduga menyimpan benda berharga milik kerajaan lain. Pati Gading mengaitkan fakta ini dengan hilangnya keris naga wali, sehingga ia mulai menduga bahwa Wulaningrum dan Ratna Kenari bekerja sama mencuri pusaka demi menekan Ungkara agar tunduk pada permintaan mereka. Meski belum memiliki bukti sahih, Pilang-Pilang dan Pati Gading memutuskan untuk menyusun rencana memata-matai pertemuan rahasia berikutnya, dengan menempatkan prajurit di balik pepohonan. Benar saja, pada malam tertentu, Selir Ratna Kenari dan Putri Wulaningrum bertemu di pavilion Temaram, di mana mereka membahas cara memancing Ungkara untuk menikahi Wulaningrum demi menghindari perang. Jika Raja Ungkara tidak mau, kita akan mengancam dengan menyebarkan desas-desus bahwa ia tidak berhak memakai gelar raja tanpa keris naga wali, ucap Ratna Kenari sambil tertawa sinis. Keterangan itu cukup bagi Pati Gading untuk mempersiapkan laporan resmi kepada Ungkara, namun Pilang-Pilang menahan dirinya karena ia ingin meringkus pelaku saat bukti lebih jelas. Dengan penuh keyakinan, Pilang-Pilang berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan menyelamatkan kehormatan Ungkara, sekaligus membersihkan namanya yang telah dicemarkan oleh fitnah tak berdasar. Dalam rapat istana yang berlangsung di Pendopo Agung, para penasihat mendesak Ungkara agar mempertimbangkan menikahi Putri Wulaningrum, sebab kerajaan seberang menawarkan perjanjian dagang dan militer yang menggiurkan. Maaf, Paduka, tetapi jika Waliwis menolak, besar kemungkinan mereka akan mengerahkan kekuatan dan memicu konflik berskala besar, ujar salah satu menteri senior dengan nada cemas. Ungkara menatap para pejabat itu dengan raut tegas, lalu menjawab bahwa ia tidak akan mengorbankan prinsipnya hanya demi aliansi politik yang meragukan. Permaisuri Menur, yang duduk di sisi Ungkara, berusaha mengingatkan suaminya tentang dampak penolakan tersebut, karena bagaimanapun stabilitas kerajaan bergantung pada kebijaksanaan raja. Di luar pendopo, Pilang-Pilang mendengar perdebatan itu, dan hatinya bimbang karena ia sadar, jika Ungkara menolak pernikahan, Wulaningrum pasti akan melakukan tindakan ekstrim. Malamnya, Ungkara memanggil Pilang-Pilang ke Taman Kenanga, menyampaikan bahwa meskipun desakan menikahi Wulaningrum kian kuat, ia tetap memilih setia pada hati nuraninya. Jangan menahanku, Pilang-Pilang, karena aku tak ingin mengikat diriku pada janji kosong dengan orang yang berniat licik, ucap Ungkara sambil menatap gadis itu penuh keyakinan. Pilang-Pilang hanya mengangguk, menyadari betapa berbahayanya keputusan tersebut, namun ia kagum pada keberanian Ungkara yang berpegang teguh pada cinta dan kejujuran. Di sisi lain, Ratna Kenari dan Wulaningrum semakin frustrasi, sebab taktik mereka dengan mencuri keris naga wali tampaknya belum berhasil menggoyahkan keyakinan raja. Dengan suasana kian memanas, Pilang-Pilang bersiap menghadapi kemungkinan terburuk, karena ia tahu Wulaningrum tidak akan tinggal diam dan akan mencari celah untuk memaksa Ungkara menikahinya. Menyadari besarnya ancaman yang datang, Pilang-Pilang memutuskan mempelajari seni diplomasi dan strategi perang dari Pati Gading, yang terkenal lihai menyelesaikan konflik antar kerajaan. Di ruang perpustakaan istana, Pilang-Pilang menghabiskan waktu berjam-jam membaca naskah kuno tentang taktik kepung-mengepung, perjanjian rahasia, serta metode berunding yang efektif. Pati Gading kagum dengan kegigihan Pilang-Pilang, dan ia bersedia mengajarkan berbagai siasat diplomasi, karena sang putri akan sangat membantu Ungkara menangkis tekanan dari pihak luar.
Setelah berlatih diplomasi dengan para pembesar, Pilang-Pilang juga mempelajari teknik silat dasar agar dapat mempertahankan diri, sebab ia sadar keselamatannya terancam oleh konspirasi para pengkhianat. Ketika kata-kata tak lagi didengar, ayunkan pedangmu dengan bijaksana, pesan Pati Gading, menegaskan pentingnya gabungan taktik lunak dan keras. Permaisuri Menur, yang diam-diam memperhatikan perkembangan Pilang-Pilang, mulai menyadari bahwa gadis itu punya potensi besar untuk menjadi sekutu Ungkara, bukan sekadar selir berlatar belakang misterius. Sementara itu, Wulaningrum dan Ratna Kenari justru meremehkan usaha Pilang-Pilang, menganggapnya sok pintar dan tidak akan mampu mengalahkan mereka yang sudah lama berkecimpung dalam intrik istana. Melalui beberapa pertemuan diplomatik dengan utusan kerajaan lain, Pilang-Pilang berhasil memaparkan rencana perdagangan yang saling menguntungkan, sehingga reputasi Waliwis justru meningkat. Ungkara merasa sangat terbantu dengan inisiatif itu, dan ia menyatakan bahwa keahlian Pilang-Pilang dalam diplomasi merupakan anugerah bagi Waliwis, di depan para menteri yang awalnya meragukannya. Berkat perkembangan ini, Pilang-Pilang mulai mendapatkan kepercayaan sebagian besar petinggi istana, meski bayang-bayang konspirasi Wulaningrum masih terus menghantui. Di suatu malam yang remang, ketika Pilang-Pilang sedang mempelajari peta wilayah Nusantara di kediamannya, Ungkara datang membawa cerita tentang hal yang ia lakukan di masa lalu untuk menolong Pilang-Pilang. Pernah, saat kau terbaring lemah karena demam tinggi, aku memohon pada dukun sakti di pedalaman agar mencarikan penawar yang mampu menyelamatkanmu, ungkap Ungkara sambil menatap gadis itu lembut. Ternyata dukun sakti tersebut meminta tumbal tertentu, namun Ungkara berkeras menolak mengorbankan nyawa siapapun, sehingga ia sendiri yang rela memberikan darahnya untuk ritual pengobatan. Mendengar kisah pengorbanan itu, Pilang-Pilang terharu, karena ia tak menyangka Ungkara bersedia menempuh jalan berbahaya demi kelangsungan hidupnya saat itu. Aku tak menyesal, karena sejak kecil aku sudah yakin kau akan memiliki peran penting dalam hidupku, ujar Ungkara, lalu menggenggam tangan Pilang-Pilang dengan penuh kehangatan. Walau merasa terkejut, Pilang-Pilang akhirnya memahami betapa kuatnya ikatan emosional yang menghubungkan mereka, di luar status sosial dan tata krama istana yang kaku. Di tengah percakapan, Ungkara menegaskan bahwa alasan ia bertahan menghadapi setiap ancaman bukan semata urusan tahta, tetapi juga karena ia tak ingin melihat Pilang-Pilang menderita lagi. Kisah ini kemudian membangkitkan kepercayaan diri Pilang-Pilang, yang berjanji akan terus mendukung Ungkara dan berusaha menghalau segala rencana jahat yang mengintai. Sementara itu, diam-diam, Permaisuri Menur yang lewat di depan pintu ruangan, mendengar sepotong pembicaraan dan kian yakin bahwa cinta Ungkara pada Pilang-Pilang begitu besar hingga tidak bisa digantikan oleh siapapun. Malam pun berlalu dalam kebersamaan yang hangat, namun mereka sadar bahwa konspirasi di istana belum reda, sehingga kewaspadaan tetap harus ditingkatkan. Di pagi hari yang cerah, Pilang-Pilang dikejutkan oleh kabar bahwa putra Adikara, pangeran muda keturunan Ungkara, terperangkap di suatu ruangan rahasia di bawah bangunan istana. Menurut pelayan istana, pangeran itu hendak mencari sebuah kitab kuno di perpustakaan bawah tanah, namun tanpa sadar mengaktifkan perangkap kuno yang mengurungnya. Tanpa pikir panjang, Pilang-Pilang mengajak Andhaka untuk menyusuri lorong-lorong gelap di bawah istana, menyalakan obor dan menghindari berbagai rintangan yang telah lama tidak disentuh. Saat mendengar suara putra Adikara memanggil minta tolong, Pilang-Pilang menerjang gerbang kayu yang terkunci rapat, sementara Andhaka mencoba mencari tuas pengganti untuk membuka pintu. "Jangan takut, Pangeran, saya di sini," teriak Pilang-Pilang, yang akhirnya berhasil menemukan celah untuk menyelamatkan sang pangeran dari ruangan yang perlahan terisi asap. Setelah perjuangan keras, mereka keluar dalam keadaan selamat, dan Adikara menatap Pilang-Pilang dengan rasa hormat bercampur syukur, karena tidak semua orang berani menyusulnya ke dalam kegelapan. Ketika Ungkara mendengar insiden ini, ia langsung memeluk sang putra sambil mengucapkan terima kasih berulang kali kepada Pilang-Pilang, yang lagi-lagi menunjukkan keberanian luar biasa. Berita penyelamatan itu menyebar cepat di antara para bangsawan, yang mulai berbalik mengagumi Pilang-Pilang karena keikhlasannya menolong pewaris tahta, tanpa memperhitungkan risiko. Sementara itu, Ratna Kenari diam-diam memendam kesal, karena rencananya untuk menjelekkan nama Pilang-Pilang justru berbalik menambah simpati rakyat padanya. Dengan kejadian ini, posisi Pilang-Pilang di istana semakin kuat, dan ia pun menyadari bahwa kepercayaan Ungkara dan rakyat Waliwis akan menjadi kunci untuk melawan ancaman yang lebih besar di masa depan. Menyadari betapa berharganya Pilang-Pilang dalam kehidupan istana, Ungkara memberanikan diri melamarnya secara resmi di hadapan para petinggi kerajaan, meski ia tahu akan menuai pro dan kontra.
Dalam upacara kecil yang diadakan di taman belakang istana, Ungkara menyerahkan cincin dewata, lambang kasih sayang raja kepada seorang wanita yang dinilai layak mendampinginya secara setara. Pilang-pilang tertegun, sebab ia sadar bahwa menerima lamaran tersebut berarti memikul tanggung jawab besar di tengah ancaman dari Putri Wulaningrum dan sekutunya. "Baginda, apakah tidak terlalu cepat?" tanyanya dengan suara lembut, sambil menimbang konsekuensi politik dan keamanan yang akan timbul jika ia menjadi pendamping resmi raja. Ungkara menegaskan bahwa cinta dan kepercayaannya pada Pilang-Pilang tak tergoyahkan, terlebih setelah melihat sendiri bagaimana gadis itu menghadapi berbagai bahaya demi melindungi kerajaan. Beberapa menteri yang konservatif mengerutkan dahi, beranggapan bahwa pernikahan ini berpotensi membuat kerajaan seberang-berang, karena Wulaningrum jelas-jelas berniat menjadi pendamping Ungkara. Meski begitu, Permaisuri Menur memberikan restu secara terbuka, berkata bahwa Pilang-Pilang telah menunjukkan kesetiaannya, sehingga layak berada di sisi raja. Pilang-Pilang akhirnya mengangguk menerima lamaran tersebut, tetapi ia meminta waktu untuk mempersiapkan segala hal dan memikirkan cara mencegah pecahnya permusuhan dengan kerajaan lain. Di tengah suasana haru bahagia, selir-selir yang lain pun memberikan selamat, meski sulit ditebak apakah ucapan mereka sungguh tulus atau sekadar formalitas belaka. Dengan penuh harapan, Ungkara menggenggam tangan Pilang-Pilang seraya berjanji akan melindunginya dari ancaman apapun, sementara Pati Gading diam-diam merencanakan langkah-langkah diplomasi lanjutan. Di malam hari usai penerimaan lamaran, Pilang-Pilang secara tak sengaja mendengar percakapan rahasia di koridor samping, di mana Wulaningrum dan Ratna Kenari berbicara tentang rencana pemberontakan. "Kita harus mempercepat aksi kita, sebelum Raja Ungkara menikahi gadis itu secara resmi," bisik Wulaningrum dengan suara penuh tekanan, seolah tak mau kecolongan lagi. Ratna Kenari mengangguk, menyebut bahwa pasukan bayaran sudah disiapkan di perbatasan, menunggu sinyal untuk menggulingkan Ungkara dan menjadikan Wulaningrum sebagai penguasa boneka. Terkejut namun tetap tenang, Pilang-Pilang segera bergegas menemui Pati Gading, menceritakan apa yang didengarnya, agar tindakan pencegahan bisa segera diambil. Pati Gading menilai ini sebagai bukti penting dan bersumpah akan mengamankan mereka berdua. Namun Pilang-Pilang menahan dorongan untuk menangkap Wulaningrum saat itu juga, karena mereka butuh rencana matang. Dengan berbekal informasi ini, Pilang-Pilang menyusun strategi untuk menggiring Wulaningrum dan Ratna Kenari ke dalam perangkap mereka sendiri, sehingga kejahatan mereka terbongkar di depan seluruh istana. "Kita harus membiarkan mereka bergerak, tapi mengawasi setiap langkah," ujar Pilang-Pilang, menekankan pentingnya timing yang tepat agar tidak menimbulkan kepanikan di kalangan prajurit. Ungkara, begitu mendengar laporan Pilang-Pilang, tampak murka namun berusaha menahan diri, karena ia tidak mau gegabah sehingga justru memicu perang saudara di dalam kerajaannya. Di bawah cahaya lentera, Pilang-Pilang merancang peta pergerakan pasukan istana, menempatkan pengawal rahasia di titik-titik rawan untuk segera mencegat pasukan bayaran yang akan masuk. Meskipun hatinya cemas, Pilang-Pilang bersikeras bahwa inilah satu-satunya cara untuk melindungi Waliwis dan mencegah pertumpahan darah yang lebih besar. Menyadari kemungkinan terjadinya serangan dari kerajaan seberang, Ungkara mengumpulkan para panglima perang di Balairung untuk merumuskan strategi penyerangan atau pertahanan yang tepat. Dengan tenang, Pilang-Pilang mempresentasikan data intelijen yang mengungkap posisi pasukan Wulaningrum di perbatasan, serta titik lemah pertahanan kerajaan seberang. Pati Gading menambahkan bahwa jika Wulaningrum gagal menikah dengan Ungkara, ia pasti akan mengerahkan segala cara untuk melemahkan Waliwis, termasuk merebut kembali keris naga wali yang dicuri. Setelah menimbang saran-saran dari para panglima, Ungkara memutuskan untuk melakukan operasi rahasia terlebih dulu, dengan memutus jalur logistik pasukan musuh tanpa memicu peperangan terbuka. "Kita akan menunggu momen tepat untuk melancarkan serangan balasan," ujar Ungkara, menegaskan bahwa kerajaan Waliwis tidak akan memulai pertumpahan darah, tetapi juga tidak boleh lengah. Pilang-Pilang mengusulkan agar mereka mengundang beberapa kerajaan tetangga untuk menyaksikan betapa kuatnya Waliwis mempertahankan diri, sehingga Wulaningrum berpikir dua kali sebelum memicu konflik terbuka. Dalam rapat itu, Permaisuri Menur turut memberi dukungan pada Pilang-Pilang, yang menurutnya memiliki bakat mempersatukan kerajaan-kerajaan kecil melalui perundingan damai. Selir Ratna Kenari, yang hadir sebagai formalitas, berpura-pura setuju dengan keputusan raja, padahal diam-diam ia sudah menyiapkan laporan palsu untuk disampaikan kepada Wulaningrum. Menjelang akhir rapat, Ungkara menegaskan bahwa rakyat kita butuh ketenangan, maka kita tidak boleh dikalahkan oleh konspirasi kotor, disambut sorak semangat dari para panglima. Seluruh peserta rapat sepakat untuk memulai persiapan,
menempatkan pasukan di titik-titik strategis, dan sekaligus mempersiapkan upacara pernikahan pilang-pilang yang rencananya akan menjadi simbol persatuan. Malam menjelang operasi rahasia, selir Ratna Kenari yang putus asa menyelinap ke kediaman pilang-pilang, berniat melancarkan serangan langsung agar gadis itu tersingkir sebelum rencana mereka gagal total. Berbekal belati berlapis racun, Ratna Kenari memasuki kamar pilang-pilang yang sunyi, namun ternyata di dalamnya sudah menunggu Andhaka yang segera meringkusnya. "Kau kira aku begitu bodoh untuk lengah di saat genting ini?" tanya pilang-pilang yang muncul di balik tirai, menatap Ratna Kenari dengan tatapan tajam. Ratna Kenari meronta dan memaki, bersikeras bahwa pilang-pilang telah merampas cinta Ungkara dan menghalangi jalan Wulaningrum menuju tahta, sehingga ia tak punya pilihan lain. Usaha pembunuhan pun gagal total, dan Ratna Kenari diperintahkan untuk dikurung di sel bawah tanah, sementara Pati Gading segera menginformasikan hal ini kepada Ungkara. Keesokan paginya, Ungkara memerintahkan sidang istana, membeberkan percobaan pembunuhan yang dilakukan Ratna Kenari, dan menegaskan bahwa hukuman berat menanti pengkhianat kerajaan. Permaisuri Menur menambahkan, bahwa tindakan tersebut bukan sekadar iri hati, melainkan bagian dari rangkaian konspirasi yang mengancam keselamatan negara. Para pejabat istana pun sepakat mengusir Ratna Kenari dari lingkungan kerajaan, menjatuhkan hukuman buang yang membuatnya kehilangan seluruh hak dan gelar. Dalam kondisi babak belur dan kehilangan wibawa, Ratna Kenari menatap pilang-pilang dengan dendam, memekik bahwa Wulaningrum pasti akan datang membalas perlakuan ini. Pilang-pilang hanya membalas dengan sorot mata tegas, yakin bahwa satu rintangan telah dilalui, namun musuh terbesarnya, Putri Wulaningrum, masih menunggu kesempatan lain untuk menyerang. Setelah pengusiran Ratna Kenari, Ungkara meresmikan status pilang-pilang sebagai pendamping raja, dengan menggelar upacara peneguhan di halaman istana depan yang penuh sesak oleh rakyat. Dalam balutan busana tradisional berhias emas, pilang-pilang melangkah mantap di samping Ungkara, menerima restu dari sesepuh kerajaan dan doa-doa dari para pemangku adat. Hentakan kendang serta trompet mengumumkan kepada seluruh negeri bahwa pilang-pilang kini adalah bagian tak terpisahkan dari kekuasaan Waliwis, meski bayangan ancaman belum sepenuhnya sirna. Permaisuri Menur berdiri di sisi kirinya, menegaskan simbol persatuan antara dua figur penting wanita di istana, sehingga tidak ada lagi alasan bagi orang luar untuk meragukan soliditas kerajaan. "Selamat datang di keluarga besar Waliwis, Putri Pilang-Pilang," ucap Permaisuri Menur lirih, yang disambut senyuman tulus gadis itu, tanda dimulainya babak baru dalam kehidupan istana. Pati Gading mengamati kerumunan dengan waspada, takut ada penyusup yang memanfaatkan momen keramaian ini, sebab kabar tentang Wulaningrum belum juga surut. Di antara rakyat yang bersorak gembira, Andhaka dan para prajurit berjaga siaga di seluruh sudut, memastikan upacara berjalan aman tanpa gangguan berarti. Ungkara sendiri berpidato lantang, menekankan bahwa persatuan dan cinta adalah pilar penting kekuasaan yang dirintisnya, serta memuji pengorbanan pilang-pilang untuk Waliwis. Meski ramai dengan teriakan sukacita, di balik peneguhan ini tersimpan keharusan bagi pilang-pilang untuk selalu berhati-hati, sebab Wulaningrum masih menanti celah untuk melancarkan rencana selanjutnya. Namun, untuk sejenak, perayaan ini memberikan napas lega bagi seluruh istana, yang merayakan keberhasilan pilang-pilang bertahan di tengah badai intrik yang belum usai. Berbekal kepercayaan penuh dari Ungkara, pilang-pilang ikut serta dalam misi diplomatik untuk merangkul kerajaan-kerajaan kecil di sekitar Waliwis, agar tercipta aliansi kuat di Nusantara bagian selatan. Dengan ketajaman analisisnya, ia berhasil membujuk para penguasa lokal untuk bergabung dalam perjanjian dagang, yang menawarkan kemakmuran bersama sekaligus jaminan perlindungan militer. "Kami bersedia tunduk pada pemerintahan Waliwis, asalkan kebebasan adat dan kepercayaan kami tetap dihormati," pinta salah satu raja kecil, yang mendapat jaminan dari pilang-pilang bahwa itu telah menjadi prinsip Ungkara. Keberhasilan ini membuat nama Waliwis kian disegani, dan lambat laun, beberapa kerajaan lain pun mengirim utusan untuk menegosiasikan perjanjian serupa. Menyadari potensi besar ini, Ungkara memutuskan untuk membangun forum persatuan, di mana setiap kerajaan diundang untuk membicarakan masalah regional tanpa harus menumpahkan darah. Di tengah upaya mempersatukan kerajaan-kerajaan kecil, pilang-pilang menerima laporan dari Pati Gading bahwa Wulaningrum kini berusaha menyabotase aliansi tersebut, dengan menyebarkan fitnah tentang Waliwis. Meski hal ini cukup mengusik proses diplomasi, pilang-pilang dengan tangkas membantah tudingan itu, sekaligus menunjukkan bukti kerjasama nyata bagi rakyat yang membutuhkan. Permaisuri Menur, yang kini mulai bersikap lebih dekat dengan pilang-pilang,
menawarkan dukungan moral serta jaringan kontak di berbagai wilayah Nusantara, mempercepat proses persatuan. Ungkara dan Pilang-Pilang kian kompak, saling melengkapi dalam memimpin ekspansi damai, dan rakyat Waliwi semakin memuji kehadiran pasangan raja dan putri yang turun langsung membela kepentingan mereka. Di balik semua keberhasilan ini, Ungkara tetap menaruh kewaspadaan tinggi karena ancaman dari Wulaningrum belum terlihat secara gamblang, sehingga mereka harus senantiasa bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Dalam suasana meriah festival bulan purnama, seluruh rakyat Waliwis memenuhi alun-alun istana yang dihias lentera warna-warni, sementara musik gamelan bergema di penjuru kota. Pilang-Pilang bersama Permaisuri Menur mengatur acara kesenian, mengundang penari dari berbagai daerah untuk menampilkan tarian khas mereka, sehingga perayaan ini menjadi simbol persatuan budaya. Betapa indahnya jika setiap kerajaan bisa hidup berdampingan dalam damai, ucap Permaisuri Menur, menambahkan bahwa upaya diplomasi yang dipimpin Pilang-Pilang membuahkan hasil baik. Malam semakin larut, namun keramaian tak surut, sebab masyarakat sedang menantikan prosesi pelepasan ratusan lentera ke langit, ritual memohon berkah dan harapan baru. Sembari menunggu prosesi, Ungkara dan Pilang-Pilang berkeliling menyapa rakyat, menerima ucapan selamat, dan berbagi cerita tentang betapa pentingnya rasa persaudaraan antar kerajaan. Namun di balik kemeriahan itu, Andhaka menangkap gelagat mencurigakan dari sekelompok orang berpakaian serba hitam, yang tampaknya menyusup di antara kerumunan. Pati Gading segera diperintahkan untuk meningkatkan penjagaan, sementara Pilang-Pilang mendampingi Ungkara agar tidak terpisah dalam hiruk-pikuk festival. Prosesi pelepasan lentera pun dimulai, dan udara malam diterangi cahaya jingga kemerahan, menciptakan pemandangan menakjubkan di bawah langit berbintang. Di tengah momen hikmat itu, tiba-tiba terdengar letupan kecil, namun berkat kesiapsiagaan prajurit, penyusup dapat ditangkap sebelum sempat menimbulkan kericuhan yang lebih besar. Meskipun sedikit tercoreng oleh upaya sabotase, festival bulan purnama tetap berakhir dengan meriah, menunjukkan bahwa ikatan rakyat Waliwi sudah cukup kuat untuk tidak mudah dipecah belah. Menyadari bahwa sabotasenya gagal, Wulaningrum memutuskan melancarkan serangan terbuka, memimpin bala tentara dari kerajaan seberang untuk menyeberangi sungai batas wilayah Waliwis. Ungkara segera mengirim pasukan elit yang dipimpin oleh Pati Gading untuk memblokir laju penyerbu, sementara Pilang-Pilang mengoordinasikan logistik dan mempertahankan morale prajurit di garis belakang. Kita tak punya pilihan selain melawan, karena Wulaningrum sudah terlalu jauh melangkah, kata Ungkara, meski hatinya berat melihat pertumpahan darah yang mulai tak terhindarkan. Pasukan Waliwis bertahan di gerbang timur, berbekal strategi jebakan dan formasi tempur yang diajarkan oleh Pilang-Pilang hasil belajarnya selama ini. Wulaningrum, yang tidak menyangka kemampuan militer Waliwis meningkat pesat, mengalami kemunduran dan kehilangan banyak prajurit dalam waktu singkat. Saat itulah, Andhaka menemukan keris naga wali yang hilang di salah satu perkemahan musuh, membuktikan bahwa Wulaningrum dan Ratna Kenari memang mencurinya demi menekan Ungkara. Ungkara lantas memerintahkan upaya diplomasi terakhir, mengirim utusan untuk memberi kesempatan Wulaningrum mundur terhormat, namun ia menolak dan tetap ingin bertarung hingga titik darah penghabisan. Pertempuran di tepi sungai pun berlanjut, diwarnai denting senjata dan teriakan pertempuran, namun berkat taktik cerdik Pilang-Pilang, pasukan Waliwis perlahan sukses mengepung barisan musuh. Wulaningrum akhirnya tertangkap, berlutut di hadapan Ungkara dengan kebencian membara, sementara Pilang-Pilang berdiri di samping raja, menahan perasaan pilu melihat nyawa melayang di medan laga. Meski kemenangan ini menegaskan kekuatan Waliwis, Ungkara menyesali keharusan berperang, tetapi ia juga bersyukur atas peran Pilang-Pilang yang berhasil mencegah kehancuran lebih besar. Setelah perang usai dan Wulaningrum ditawan, Waliwis memasuki masa damai yang disebut orang-orang sebagai masa keemasan Ungkara, sebab persatuan kerajaan-kerajaan kecil berhasil diwujudkan. Pilang-Pilang, yang diakui rakyat sebagai sosok bijaksana, mendampingi Ungkara dalam menata ulang struktur pemerintahan, menggabungkan budaya Karang Lembayung dan Waliwis demi kemajuan bersama. Permaisuri Menur tak lagi memandang Pilang-Pilang sebagai saingan, melainkan saudari seperjuangan, bahkan mereka berdua kerap berkolaborasi merancang program kesejahteraan bagi rakyat yang terdampak perang. Pati Gading menertibkan istana dari sisa-sisa pendukung Ratna Kenari, sambil tetap waspada terhadap ancaman apapun yang mungkin muncul di kemudian hari. Dengan dukungan berbagai kerajaan yang telah beraliansi, Waliwis memperkuat perdagangan dan membuka jalur pelayaran, membuat taraf hidup rakyat meningkat pesat. Di sela kesibukan, Ungkara mengajak Pilang-Pilang meninjau wilayah pedalaman,
menyapa para petani dan nelayan yang mengungkap rasa syukur atas kepemimpinan mereka. "Kita telah melalui banyak rintangan, namun semua itu takkan berarti tanpa kebersamaan," ucap Ungkara, menggenggam tangan Pilang-Pilang dan menatapnya penuh rasa bangga. Pilang-Pilang membalas senyum itu, mengenang kembali perjalanan panjang mereka sejak masa kecil, dan betapa takdir membawa mereka kembali sebagai pemimpin di bawah naungan cinta. Malam hari, istana mengadakan perjamuan perayaan, di mana tarian dan nyanyian rakyat menggema, menandakan kegembiraan yang diharapkan akan bertahan lama. Demikianlah kisah Putri Pilang-Pilang dan Raja Ungkara, yang saling mencinta dan bersatu dalam menghadapi intrik, peperangan, serta segala tantangan, demi memastikan kejayaan Kerajaan Waliwis dan kebahagiaan seluruh Nusantara.